Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perencanaan audit dari PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya Ahmad Fajar Habibie, nomor absen 2. Saya Mutiara Cinta, nomor absen 20. Saya Syifa Aulia, nomor absen 25. Saya Syifa Ayu Kusmaing Arum, absen 26. Saya Vira dan Nurnila Kandi, nomor absen 27. PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk didirikan pada tahun 1988 dengan nama PT Bintang Karisma dengan status penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Pada tahun 1994, Perseroan mencatatkan dan menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan menjadi PT Bintang Karisma Tbk. Pada tahun 1997, Perseroan mengganti nama dari PT Bintang Karisma Tbk menjadi PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. Untuk kepemilikan saham dari perusahaan ini yaitu 86,57% dimiliki oleh PT Golden Lestari dan 13,43% dimiliki oleh masyarakat lainnya dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%. Untuk lokasi dari perusahaan ini, perusahaan berkantor pusat di Jakarta dengan pabrik yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Yang selanjutnya yaitu strategi dan sasaran pemasaran PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. Untuk strategi yang pertama, mengembangkan desain produk baru yang menarik. Yang kedua, memperluas jaringan distribusi. Yang ketiga, meningkatkan penjualan secara online melalui peningkatan kerjasama dengan berbagai media penjualan online lainnya, serta dengan memberikan berbagai promosi yang menarik. Yang keempat, diversifikasi produk. Selain sepatu, juga akan menjual tas sekolah, serta mulai menjajaki untuk menjual pula masker kain non-medis. Lalu yang terakhir, memproduksi traveling goods untuk keperluan ekspor. Untuk sasaran pemasaran dari perusahaan ini, yang pertama, menarik minat target market yang baru dengan diversifikasi produk. Yang kedua, menetapkan harga yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat, namun dengan tetap mempertahankan desain dan kualitas produk. Yang ketiga, mendistribusikan produk dengan mudah. Yang keempat, mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Produk PT Primadona Asia Infrastruktur Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu Tomkins. Produk Tomkins ini memiliki beberapa karakter produk sepatu, mulai dari sepatu sekolah sampai sepatu olahraga. Produk yang dijual perseroan di pasar lokal adalah sepatu dengan merek Tomkins, yang merupakan sepatu jenis casual dengan penekanan pada jenis sepatu sekolah. Merek sepatu ekspor yang pernah diproduksi oleh perseroan antara lain adalah Reebok, Fila, Wilson, Puma, LA Gear, Oshkosh B'Gosh, Aix Agio, Umbro, Diadora, Polo, Lonsdale, Carimor, Docker, Georg, Everlast, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu resiko bisnis. Resiko pasar, perubahan preferensi konsumsi masyarakat merupakan hal yang harus diwaspadai oleh perseroan. Mengingat sepatu merupakan kebutuhan tersier, hal ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja penjualan sepatu. Yang kedua yaitu resiko rantai pasokan. Resiko rantai pasokan adalah resiko apabila salah satu tahapan dari serangkaian aktivitas sejak dari bahan baku dan komponen produksi lainnya sampai menjadi produk akhir yang diserahkan ke konsumen tidak dapat berjalan dengan baik. Maka seluruh rantai pasokan akan terganggu, dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya,
dan merusak reputasi bisnis dan kepercayaan konsumen. Secara umum, resiko rantai pasokan terbagi dua jenis. Yang pertama, resiko rantai pasokan eksternal, yang meliputi resiko permintaan, resiko pasokan, resiko lingkungan, resiko bisnis, dan resiko fisik publik. Untuk jenis yang kedua, yaitu resiko rantai pasokan internal, yang meliputi resiko produksi, resiko bisnis, dan perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya, pasar dan pesaing. Pada awal pendirian, perseroan memproduksi sepatu sport seluruhnya dengan tujuan ekspor. Namun, pada tahun 2002, Reebok yang merupakan buyer utama perseroan melakukan relokasi usaha yang berakibat terhentinya order. Seiring dengan terhentinya order ekspor tersebut, perseroan mulai merintis penjualan sepatu di pasar dalam negeri dengan merek sendiri, yaitu Tomkins. Sampai saat ini, penjualan sepatu Tomkins telah tersebar ke seluruh Indonesia. Selain memproduksi dan memasarkan sepatu Tomkins, perseroan juga menerima order produksi sepatu merek lain untuk keperluan ekspor, seperti Lonsdale, Dunlop, Firetrap, dan lain-lain. Pada tahun 2019, perseroan untuk sementara tidak menerima order sepatu ekspor dan sepenuhnya memproduksi dan menjual sepatu untuk konsumsi dalam negeri. Pada saat ini, jumlah perusahaan yang ada dalam persaingan bisnis penyediaan produksi sepatu sudah semakin banyak. Namun ini tidak membuat menjadi suatu kesulitan untuk menguasai pasar. Dikarenakan masing-masing perusahaan sepatu sudah memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Tingginya permintaan sepatu yang berkualitas, nyaman digunakan, dan dengan harga yang sesuai kualitas. Beberapa merek sepatu yang sudah menjadi pesaing utama dari Tomkins adalah Bata, Homiped, dan Carville. Selanjutnya, sifat bisnis. Perusahaan PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk ini merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku mentah menjadi bahan jadi. Maka dari itu, perusahaan ini termasuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Yang selanjutnya yaitu menganalisis perbandingan laporan neraca. Untuk menganalisis laporan neraca, kita membutuhkan data minimal 2 tahun. Dan kita menggunakan data 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan 2018. Yang pertama, pada akhir tahun 2019, jumlah aset sebesar 83 miliar 827 juta sekian, dan 31 Desember 2018, 80 miliar 207 juta sekian, maka diperoleh selisih 3 miliar 620 juta sekian. Dengan ini jumlah aset aset lancar mengalami kenaikan sebesar 44% dengan rasio 4,32. Yang selanjutnya yaitu jumlah aset tidak lancar di akhir tahun 2019 sebesar 162 miliar 708 juta sekian, dan di akhir tahun 2018 17 miliar 982 juta sekian, maka diperoleh selisih 144 miliar 726 juta sekian. Dengan besar 89% dengan rasio 88,95. Untuk jumlah aset tetapnya di akhir tahun 2019 sebesar 246 miliar 536 juta sekian, dan di akhir tahun 2018 98 miliar 190 juta sekian, dan diperoleh selisih sebesar 148 miliar 346 juta sekian. Dengan ini jumlah aset mengalami kenaikan sebesar 60% dengan rasio 60,17%. 60,17. Selanjutnya, untuk jumlah dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang di tahun 2019 adalah
182 miliar 48 juta sekian. Sedangkan pada tahun 2018 adalah 179 miliar 38 juta sekian. Didapatkan hasil dengan selisih naik sebesar 3 miliar 10 juta sekian. Persentase yang terhitung adalah 2% atau dengan rasio 1,65. Untuk jumlah ekuitas dari 2019 didapatkan 64 miliar 487 juta sekian. Untuk 2018 min 80 miliar 847 juta sekian. Didapatkan selisih hasil naik sebesar 145 miliar 335 juta sekian. Persentase yang terhitung adalah 225% atau dengan rasio 225,37. Lalu, jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 adalah 246 miliar 536 juta sekian. Untuk 2018, 98 miliar 190 juta sekian. Jadi selisih yang didapatkan yaitu 148 miliar 346 juta sekian. Persentase yang terhitung adalah 60% atau dengan rasio 60,17. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan laporan laba rugi. Iya. Untuk proyeksi laba rugi tahun 2019 sesuai dengan yang disampaikan pada laporan tahunan 2018 adalah akan mengalami penurunan sebesar 5% sebagai akibat dari peningkatan biaya-biaya produksi. Realisasi laba usaha perseroan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 60,77%. Laba usaha mengalami penurunan yang cukup besar dari 16,76 miliar di tahun 2018 menjadi 6,57 miliar di tahun 2019. Hal ini selain disebabkan oleh penurunan penjualan sebesar 13,45 sekian persen, ini juga karena meningkatnya biaya komponen produksi terutama di biaya tenaga kerja. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai nilai perusahaan, pada November 2019, perseroan melakukan penilaian kembali aset tanah oleh penilaian independen. Dari penilaian tersebut, perseroan memperoleh penghasilan komprehensif lain sebesar 143,52 miliar, sehingga laba bersih komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2019 menjadi sebesar 145,34 miliar. Dengan adanya laba komprehensif pada tahun 2019, modal perseroan meningkat dari minus 80,85 miliar di tahun 2018 menjadi positif 64,49 miliar di tahun 2019. Penurunan dari proyeksi nilai penjualan sebesar 50% ini mengakibatkan perseroan berpotensi mengalami kerugian usaha sekitar 18 miliar. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya tetap perseroan dan sebagian besar adalah biaya tenaga kerja tetap yang upahnya tetap harus dibayar walaupun penjualannya minimal atau penjualannya menurun. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan rasio keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Annual Report PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk, yang kemudian dilakukan perhitungan atas rasio keuangan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, dari rasio keuangan tersebut dapat dilihat bahwa rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek untuk tahun 2019
meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang berarti peningkatan kemampuan perseroan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu rasio liabilitas terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset tetap. Nilai debt to equity ratio mengalami peningkatan secara signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2019 diperoleh rasio sebesar 282,30%. Dengan kata lain, setiap Rp1 dari ekuitas perusahaan akan menjamin sebesar Rp2,82 utang. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai debt to equity ratio, semakin besar juga perusahaan menggunakan utang dibandingkan dengan modal yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas memiliki hasil yang cukup efektif. Untuk nilai total asset turnover atau TATO, walaupun menurun, tetapi masih dalam kondisi yang stabil. Ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan semakin baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas perusahaan dilihat dari rasio gross profit margin atau GPM, menunjukkan kondisi laba kotor yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan dikatakan belum stabil. Kondisi ini terlihat dari GPM yang sempat mengalami nilai terendah di tahun 2015, yaitu sebesar 30,3%. Kemudian meningkat kembali dengan kondisi yang fluktuatif dan kembali mengalami penurunan sebanyak 4,87% pada tahun 2019. Untuk nilai net profit margin atau NPM, return on assets, dan return on equity menunjukkan kondisi yang meningkat secara signifikan yang disebabkan peningkatan laba bersih komprehensif tahun berjalan. Return on equity sempat menunjukkan nilai yang kurang efektif, karena nilai persentase dari tahun 2016 hingga 2018 bernilai negatif. Hal ini disebabkan oleh total ekuitas menunjukkan angka negatif dan sempat terjadi penurunan, namun perusahaan berusaha mengembalikan kenaikan nilai rasio. Karena dalam rasio ini semakin tinggi nilai return on equity, maka semakin baik pula kedudukan pemilik perusahaan tersebut. Begitu juga pada ROA atau return on asset, di mana rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih efektif dalam mengelola asetnya dan lebih produktif dalam menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Selanjutnya adalah analisis perbandingan elemen dalam laporan keuangan. Dari tabel tersebut, saya membandingkan antara beberapa akun dari neraca dan bagian laba rugi. Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 22%, piutang usaha mengalami penurunan sebesar 12%, persediaan mengalami kenaikan sebesar 14%, pajak dibayar di muka mengalami penurunan sebesar 23%, aset lain-lain mengalami penurunan sebesar 5%, pendapatan mengalami penurunan sebesar 13%, beban pokok penjualan mengalami penurunan sebesar 6%. Dalam tabel tersebut dapat dianalisis perbandingan sebagai berikut. Pada kas dan setara kas terjadi penurunan sebesar 22% dikarenakan adanya kenaikan pada persediaan dan piutang atau transaksi saham. Piutang usaha mengalami penurunan sebesar 12% dikarenakan penjualan pada perusahaan tersebut semakin rendah dan kurangnya analisis seleksi pemberi kredit. Persediaan naik sebesar 14% dikarenakan produksi pada perusahaan semakin ditambah dan persediaan membludak. Pendapatan turun sebesar 13%. Hal ini dikarenakan persediaan pada perusahaan bertambah banyak, tetapi penjualan semakin rendah atau menurun, menyebabkan perusahaan
mendapatkan pendapatan secara rendah sehingga perubahan relatifnya menurun. Kesimpulan yang didapatkan dari tahun 2018 ke 2019, perusahaan mengalami penurunan pada penjualan yang menyebabkan penurunan pada pendapatan, sehingga laba usaha pun juga menurun pada tahun 2019. Rata-rata pendapatan dan jumlah kas pada perusahaan adalah menurun bersamaan dengan menaiknya persediaan. Hal tersebut menyebabkan penurunan penjualan. Penurunan penjualan disebabkan karena perusahaan terlalu banyak memproduksi produk sehingga persediaan meningkat, tetapi barang yang terjual tidak seimbang dengan adanya penjualan. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.